Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PC Tua Cuan Mengalir Bahagia akan membahas tentang pemetaan di Kota Solo dengan menganggotakan saya sendiri Rizky Teddy Darmawan NIM 1801623. Dilanjutkan oleh anggota yang lainnya. Dengan saya Iza Muzakir Saragona dengan NIM 1808620. Dengan saya sendiri Ahmad Prayoga dengan NIM 1807714. Saya sendiri Fahmi Raihan dengan NIM 1808642. Saya Muhammad Reza Ramadan, NIM 1801278. Ya, pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari luas daratan 1.922,570 km persegi dan luas perairan 3.257,483 km persegi. Dengan kepadatan penduduk bersekitar 56,81% di Pulau Jawa pada tahun 2015. Sehingga mewajibkan pemerintah terus-menerus melakukan pembangunan bagi kepentingan penduduk di Indonesia. Di antara peta yang akan dibutuhkan untuk sebuah kegiatan dalam pemanfaatan ruang antara lain adalah peta rencana detail tata ruang RTTR dengan informasi disesuaikan dengan kebutuhan pemanfaatan yang akan dilakukan. Namun penyediaan peta DTR ini tidak akan terlaksana apabila data peta dasar belum didapatkan, di mana peta dasar merupakan peta garis menggambarkan posisi horizontal dan vertikal permukaan bumi dan benda tidak bergerak di atasnya dipakai sebagai pembuatan peta lainnya. Suatu peta terdiri digunakan sebagai dasar perencanaan dari sebuah proyek pada tahap perencanaan suatu pembangunan luasan wilayah yang akan dibangun menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi intinya peta adalah bagian terpenting dalam suatu perencanaan luasan wilayah dan proyek yang akan dikerjakan. Next. Tujuan 1. Menentukan titik kors Kota Surakarta dan Solo. 2. Merencanakan pembuatan peta dasar Kota Surakarta dan Solo. 3. Menentukan sebaran GCP dan ICP pada IO batas wilayah Kota Surakarta dan Solo. Manfaat konsultan melakukan tindak lanjut pembuatan peta dasar pada Kota Surakarta dan Solo sehingga dikatakan sebagai mempunyai peta dasar yang perannya sangat vital bagi wilayah tersebut. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dalam peta dasar? 2. Metode apa yang digunakan melakukan pemetaan tersebut? 3. Mengapa dalam pembuatan peta dasar perlu dilakukan penyebaran titik GCP dan ICP? Next. Tinjauan pusaka. Peta dasar adalah sebuah gambaran dari berbagai komponen yang terpilih di dalam suatu daerah pemetaan komponen. Komponen-komponen tersebut harus memiliki hubungan dengan topografi sehingga komponen-komponen tersebut tidak memiliki hubungan, maka menjadi bermanfaat bagi informasi yang akan dipetakan. Masuk penyusunan peta dasar sebelum melaksanakan kegiatan tentu merupakan langkah persiapan sebelum kegiatan dilaksanakan, sehingga peta dasar merupakan peta rencana kegiatan yang telah tersusun untuk memudahkan kegiatan yang akan dilakukan dan menghemat biaya. Sebagai contoh, kerapatan garis kontur mencerminkan lereng yang terjal, maka dugaan sementara terhadap lereng curam tersebut dapat berupa sesar atau patahan yang terdapat pada kekerasan batuan atau pola pegunungan memanjang dapat diduga sebagai palipatan. Next. Baik, selanjutnya ada perencanaan. Yang pertama ada penentuan area kerja. Area kerja saat ini berada di Kota Solo dan Surakarta dengan koordinat 7 derajat 33 menit 59,89 detik dan juga 110 derajat 48 menit 59,9 detik. Kebetulan luas area pekerjaan kita seluas 4,614 hektar. Selanjutnya ada penyebaran titik GCP dan ICP. Surveyor melakukan survei lokasi pada area kerja guna untuk menentukan titik GCP beserta ICP yang nantinya digunakan untuk pemfotoan udara. Titik-titik tersebut diharuskan berada di area yang luas dan jauh dari jangkauan kerumunan. Berikut merupakan contoh titik GCP dan ICP yang dibuat oleh surveyor di Kota Surakarta dan Solo. Bisa kita lihat sendiri seperti ini contohnya. Jadi titik berada di tengah lapangan, tujuannya agar meminimalisir kerusakan titik tersebut dari tangan-tangan jahat manusia. Next. Yang ketiga ada pencatatan koordinat GCP dan ICP di Surakarta dan Solo. Pencatatan koordinat dilakukan oleh pekerja dari PT Cuan Mengalir Bahagia. Selanjutnya ada penentuan titik kors. Titik kors di sini mempunyai nama stasiun CSLO.
lalu mempunyai uraian lokasi pilar, yaitu pilar GPS diletakkan di atap gedung ruang transmisi Arnet Solo, beralamat di Jalan Mayor Kusmanto nomor 1 Kota Solo, Jawa Tengah, dan mempunyai kenampakan menonjol yaitu kantor Telkom Solo, mempunyai koordinat geodetik WGS 84 dengan koordinat lintang 7 derajat 34 menit 14,13 detik dan koordinat 710 derajat 49 menit 49,06 detik, dan mempunyai tinggi ellipsoid setinggi 128,9900 meter. Next. Dan selanjutnya di sini ada penjadwalan. Penjadwalan sendiri di sini pada hari pertama yaitu melakukan mobilisasi seperti menetapkan staf, personil kerja, menetapkan bahan pekerja, dan lain sebagainya, dan melakukan perjalanan dari perusahaan PT Cuan Ngalir Bahagia ke proyek yang berada di Solo, Surakarta, yaitu perjalanan kurang lebih sekitar 2 hari. Lalu setelahnya sampai, kita melakukan survei lapangan dan perencanaan sebagai acuan untuk melihat kondisi real di lapangan tersebut. Waktu yang dibutuhkan pun cuma 1 hari. Dan selanjutnya kita melakukan pengukuran-pengukuran seperti kerangka dasar vertikal, kerangka dasar horizontal, detail situasi, fotogrametri, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita melakukan pengolahan data, mobilisasi, dan pelaporan. Next. Next. Ini adalah contoh timeline yang dibuat oleh PT kami, yaitu rencana kerja sekitar 22 hari di lapangan dan pengolahan data. Next. Alat dan bahan untuk KDH, kerangka dasar horizontal, ada ETS, pita ukur, prisma, statif. Untuk KDV ada kerangka dasar vertikal, waterpass, statif, pita ukur, rambu ukur. Untuk foto udara ada drone, DJI Phantom 4, dan aplikasi deploy. Detail situasi menggunakan ETS, prisma, statif, jalon, pita ukur. GPS geodetik 2 frekuensi dengan sistem RTK. Next. Berikutnya ada hasil. Yang pertama ada peta AOI Kota Solo dan Surakarta, bisa kita lihat sendiri. Seperti ini hasil dari peta AOI dengan koordinat 7 derajat 33 menit 59,89 detik dan 110 derajat 48 menit 59,96 detik. Next. Sebaran titik GCP dan ICP. Letak titik GCP 1 berada di depan rumah kosong sehingga tidak akan mungkin ada yang menjangkau lokasi tersebut. Dan letak GCP yang kedua berada di samping rumah warga. GCP ketiga terletak di atas rumah warga. Maksud di atas itu bukan di atas genteng ya, namun ada rumah warga yang atasnya terbuka. Yang keempat ada GCP 4 terletak di perkebunan tanpa pemilik. Yang GCP kelima terletak di lahan kosong. GCP 6 terletak di lahan terbuka hijau dan lahan tersebut masih belum ditanami tanaman. GCP 7 terletak di samping jalan desa. GCP 8 terletak di atas lahan terbuka hijau. GCP 9 terletak di atas lahan kosong. GCP 10 terletak di depan lapangan sepak bola. Kita bisa melihat contoh gambar-gambarnya yang ada di situ. Dan GCP 11 terletak di halaman rumah warga. GCP 12 berada di halaman rumah warga. GCP 13 terletak di depan Stadion Manahan Solo. GCP 14 terletak di lahan kosong. GCP 15 berada di samping gang kecil dekat sungai. GCP 16 berada di tengah-tengah pembatas jalan. GCP 17 berada di halaman rumah warga. Dan ICP 1 berada di halaman depan rumah warga. ICP 2 terletak di lahan kosong. ICP 3 berada di lahan kosong milik warga. ICP 4 berada di depan patung Stadion Manahan Solo. ICP 5 berada di lapangan terbuka hijau. ICP 6 berada di pekarangan rumah warga. Kita bisa melihat contoh gambar-gambar yang terlihat pada PPT tersebut.
supaya lebih jelasnya lagi. Next. Sebaran titik GCP dan ICP. GCP adalah target besar yang ditandai tanah. Ditempatkan secara strategis di seluruh area yang ditentukan. Jika menggunakan GCP dengan peta aerial, maka harus terlebih dahulu menentukan koordinat GPS RTK di pusat masing-masing. GCP dan koordinatnya kemudian digunakan untuk membantu perangkat lunak pemetaan drone secara akurat memposisikan peta dalam kaitannya dengan dunia nyata di sekitarnya. ICP adalah yaitu titik-titik yang sudah teridentifikasi pada citra dan peta referensi tetapi berlainan posisi dengan titik-titik kontrol tanah. Titik cek bebas bertujuan untuk menguji keakuratan titik kontrol tanah GCP dan ketelitian citra hasil koreksi geometrik. Penempatan titik-titik ICP diusahakan terdistribusi merata dan tidak keluar dari area titik-titik GCP. Ini adalah contoh GCP ICP persebarannya. Next. Sebaran koordinat GCP dan ICP. Next. Titik course di Kota Solo dan Surakarta. Course adalah suatu teknologi berbasis GNSS yang berwujud sebagai suatu jaring kerangka geodetik yang pada setiap titiknya dilengkapi dengan receiver yang mampu menangkap sinyal dari satelit-satelit GNSS yang beroperasi secara kontinu 24 jam per hari, 7 hari per minggu dengan mengumpulkan, merekam, mengirim data, dan memungkinkan para pengguna memanfaatkan data untuk penentuan posisi, baik secara post-processing maupun real-time. Ini adalah contoh titik course-nya yang sudah berkoordinat. Sudah dijelaskan tadi pada presentasi sebelumnya. Letak titik course di Surakarta dan Solo. Titik course tersebut terletak 7 derajat 34 menit 14,13 detik lintang selatan dan 110 derajat 49 menit 06 detik bujur timur. Next. Lalu ada kesimpulan yang kami dapat. Kesimpulan yang didapat dari proyek ini bisa diketahui kita tuh bakal mengetahui langkah-langkah step by step pembuatan proposal yang ditujukan kepada suatu kota di daerah Solo dan Surakarta untuk menjunjung topi pembuatan peta dasar di daerah tersebut. Seluruh tim pekerja dari PT Cuan Ngalir Bahagia bisa menentukan titik-titik GCP dan ICP pada kota Solo dan Surakarta. Selain itu, pada pekerja juga bisa menentukan titik core yang sudah core pada daerah tersebut gitu. Dengan diadakannya proyek ini, semua tim pekerja PT Cuan Ngalir Bahagia bisa lebih paham mengenai pembuatan proposal dan langkah-langkah penyelesaian dari pembuatan peta dasar. Sehingga kedepannya seluruh tim pekerja tidak merasa kebingungan apalagi mendapat pekerjaan seperti ini. Lalu kesulitan yang kami dapat itu adalah penempatan titik GCP beserta ICP. Kami bingung saat menempatkan titik-titiknya karena kurang paham dengan proyek ini gitu dalam kota Solo dan Surakarta. Namun dari tim kami sendiri pun PT Cuan Ngalir Bahagia mempunyai solusi dengan cara melakukan penentuan titik dengan menggunakan Google Earth agar pelaksanaan lebih mudah. Saran dari kami dari PT Cuan Ngalir Bahagia dalam proyek kali ini sebenarnya sarannya itu cukup menarik untuk proyek ini. Namun para tim tidak diberitahu mengenai pengisian tentang data corps. Para tim kebingungan saat menentukan data DOI sehingga para tim melakukan diskusi agar bisa menentukan DOI tersebut gitu. Mungkin agar bisa dipermudah juga gitu untuk dalam proyek kali ini. Mungkin sekian dari PT Cuan Ngalir Bahagia. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.